الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah, di pagi hari ini puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah bahagia, yaitu berkumpulnya kita di tempat ini di bawah langit yang mulai membiru, disaksikan oleh para malaikat yang mulia dalam rangka menjalankan syariatnya yang mulia, yaitu salat Idul Adha. Kita di sini sujud, ruku, bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Di pagi ini kita mengagungkan dan membesarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta mengakui bahwa tak ada yang lebih besar dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah yang paling besar dari semua yang besar. Semua yang besar akan menjadi kecil di hadapannya. Para penguasa yang zalim diktator akan menjadi hina dan wajah-wajah akan tertunduk di hadapannya. Satu riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa pada suatu hari seorang rahib Yahudi pernah datang kepada Rasulullah SAW. Lantas dia berkata, "Wahai Muhammad, kami mendapati bahwa Allah meletakkan langit-langit di atas satu jarinya, bumi-bumi di atas satu jarinya, pohon-pohon semuanya di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluknya di atas satu jari." Kemudian dia berfirman, "Akulah sang raja, akulah sang raja." Maka Nabi Muhammad SAW membenarkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, hari raya ini adalah hari raya haji, hari di mana jutaan kaum muslimin berkumpul di satu tempat, yaitu Makkah Mukarramah, demi memenuhi panggilan wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerabatnya, pekerjaannya, meninggalkan negerinya. Mereka rela mengeluarkan harta sekian banyak serta menanggung berbagai macam kesulitan. Itu semua dilakukan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan penuh semangat menggemakan kalimat talbiyah yang agung. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya tak ada sekutu bagimu, tak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji,
nikmat dan kerajaan hanyalah kemuliaan-Mu. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Ucapan ini hadirin rahimakumullah bukanlah tanpa makna, tapi dengannya kita diingatkan akan kebesaran tauhid dan pengakuan yang dalam bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah pengatur jagat raya, dialah pencipta, maha memberi rezeki, dan hanya dialah yang berhak untuk diibadahi dan dimintai pertolongan. Tidak kepada pepohonan, tidak kepada orang yang sudah meninggal dunia, tidak juga kepada para wali, dan tidak juga kepada para nabi. Hanya kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi oleh kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu, wa ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, semoga mereka yang berhaji semua mendapatkan imbalan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu jannah, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari. Surga ini adalah balasan yang harusnya dijadikan motivasi bagi setiap orang yang mau melaksanakan ibadah haji, masuk ke dalam surganya dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan ini kemudian dikecohkan oleh tujuan-tujuan lain yang tak berarti, yaitu sekedar mendapatkan gelar haji atau hajah atau ingin terhormat di sisi manusia. Saudaraku kaum muslimin, dalam ibadah haji kita diajarkan akan kesetaraan, kesederhanaan hidup, dan tak ada dinding yang menyekat antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Tidak memandang bentuk tubuh, warna kulit, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, orang-orang Arab ataukah orang non-Arab, semua satu dan semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal-amal dan kebaikan hati mereka lah yang dijadikan standar mulia dan tidaknya seseorang di hadapan Allah. Benar sekali Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk, rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal-amal kalian. Saudaraku kaum muslimin, tidak lupa kita doakan kepada mereka yang di dalam ibadah haji mendapatkan musibah atau meninggal dunia. Semoga Allah menerima amal salehnya dan menjadi penghapus dosa-dosa mereka, serta mereka, keluarga mereka yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ingatlah sabda Rasulullah SAW yang bersabda yang artinya, barang siapa yang keluar untuk melaksanakan haji, lalu ia meninggal dunia, niscaya dicatat baginya pahala seorang haji hingga hari kiamat. Dan bagi kita yang belum bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita untuk bisa melaksanakan rukun Islam tersebut, yaitu pergi haji. Ataupun kalau tidak, sesungguhnya banyak sekali jalan-jalan lain yang akan mengantarkan kita ke pintu jannah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara kaum muslimin, hari raya ini adalah sebagai hari raya Idul Kurban. Kurban adalah sebagai bentuk pembuktian dari pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Dan dirikanlah salat dan berkurbanlah karena Rabbmu. Dalam ibadah ini kita diajarkan bagaimana memposisikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah pada saat Nabi Ibrahim mendapatkan ujian perintah dari Allah untuk berkurban. Berkurban bukan dengan harta kekayaannya, bukan dengan kedudukannya atau jabatannya, tetapi berkurban dalam bentuk menyembelih anaknya sendiri. Anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya sampai usia 80 tahun. Anak yang bertahun-tahun dididik dan disayang. Anak yang tampan, menawan, cerdas dan soleh. Ini benar ujian keimanan yang amat sukar dan berat dilaksanakan oleh siapapun, oleh kita. Namun tak ragu sedikit pun Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini dan menyadari bahwa semua miliknya pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dikehendaki, Allah berhak meminta kembali seluruh pemberiannya, seluruh miliknya. Ketika Nabi
alaihissalam bersiap hendak menyembelihnya. Dengan pisau tergenggam di tangannya telah menempel di leher sang anak, dan Ismail pun sudah pasrah dan sukarela menyerahkan lehernya. Tiba-tiba terdengar seruan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika nanzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa qaddainahu bidhibhin 'adzim. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu. Sungguh kami akan memberi pahala kepada orang-orang yang beramal saleh. Sungguh perintah Allah kepada Ibrahim itu sesungguhnya adalah ujian keimanan yang sangat jelas. Kami ganti Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, kisah ini adalah pelajaran sekaligus sindiran kepada kita. Selama ini di mana posisi kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita memperlakukan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat 5 waktu? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, membayar zakat? Bagaimana ketika sambutan kita terhadap perintah Allah untuk membela agamanya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dilantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ingatlah saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-24 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara, istri, kaum kerabat kalian, serta harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan, bisnis yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal, rumah yang kalian sukai, adalah lebih kalian cintai dari Allah dan lebih daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya untuk menghukum. Saudaraku kaum muslimin, pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim di momen yang agung ini adalah kewajiban membangun sebuah keluarga Islami yang nyaris terlupakan di tengah-tengah kita. Membangun sebuah generasi yang kuat, generasi Rabbani, generasi yang tumbuh di atas aturan Allah Subhanahu wa taala, generasi yang berbakti kepada kedua orang tua, generasi yang peduli terhadap agamanya, peduli kepada nabinya, dan tentu saja peduli kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang menjadi khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ia adalah teladan berupa teladan bagi ayah di dalam keimanan. Lihat pula istrinya, istri yang salihah yang harusnya menjadi teladan bagi para istri saat ini. Istri yang selalu berprasangka baik kepada Allah dan suaminya. Istri yang sabar saat ditinggal suaminya untuk menebar hidayah kepada kaumnya. Istri yang berkata, jika Allah telah memberikanmu perintah, pasti dia tidak akan menyia-nyiakan aku. Inilah tawakal dengan ketawakalan tingkat tinggi. Lihat pula karakter anaknya Ismail alaihissalam, seorang anak yang saleh, orang yang cerdas, taat kepada kedua orang tuanya, dan taat kepada penciptanya. Maka pantas yang lahir dari keluarga ini adalah generasi para anbiya, generasi para nabi, dan pantas pula mereka dijadikan teladan sampai saat ini, bahkan sampai hari akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, sebagai orang tua, sudahkah kita berdoa sebagaimana doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah untukku seorang atau anak-anak yang saleh. Kepada kaum muslimah, teladanilah istri-istri Ibrahim alaihissalam. Dia begitu menghormati suaminya, taat kepadanya, banyak bersyukur dan tidak melaknatnya. Dan itu adalah sebuah amal kemuliaan bagi kaum istri, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, Ismail alaihissalam, seorang anak dari keluarga ini yang memiliki karakter luar biasa, harus dijadikan teladan oleh kita. Beliau tak pernah membangkang kedua orang tuanya. Bahkan baktinya tak luntur sekalipun harus nyawa yang menjadi konsekuensinya. Dan itu kita bisa saksikan pada saat perintah untuk menyembelihnya. Tanpa ragu ia mengatakan, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang tercinta, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah untuk akan mendapati saya orang yang termasuk orang-orang yang sabar. Saudaraku kaum muslimin, di manakah posisi kita terhadap orang tua kita? Ayah dan ibu kita di mata kita. Di manakah kita saat mereka meminta
meminta bantuan kita? Pernahkah kita menolak permintaannya? Pernahkah terucap ucapan ataupun kata-kata kasar kepada mereka? Walaupun itu hanya sekedar ucapan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang lain. Ingatlah selalu hadis Rasulullah SAW. Ridwallahi fi ridwal walidain, wa sakhitullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis yang lain, barru aba'akum tabarru abna'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, bangunlah keluarga kita dengan tatanan yang Islami, yang pondasinya adalah ketakwaan. Dengan begitu, semoga keluarga kita bisa berkumpul kembali di surganya. Sungguh alangkah bahagianya kita jika kita, kedua orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, adik dan kakak kita semuanya bisa berkumpul kembali di jannah, mendapatkan kenikmatan dan kelezatan-kelezatan di dalamnya. Saudaraku kaum muslimin, demikianlah uraian hari raya ini. Semoga menjadi nasihat untuk pribadi saya dan juga untuk jemaah sekalian. Semoga dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua dalam menjalani kehidupan sekarang dan yang akan di masa yang akan datang. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa kull sa'iri a'malina wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله